Ini sebenarnya pertanyaan semua orang. Oh, oke. Atau paling tidak sangat banyak orang Mengalami hal yang sama. melakukan atau mengalami refleksi seperti pertanyaan yang terkandung dalam pertanyaan itu. Jadi gini, coba diperhatikan pertanyaannya. Saya mengalami banyak ujian, terus saya juga thorikot, tapi kok makin banyak ujiannya. Terus Saya mohon nasihatnya. saya mengasumsikan, kenapa kamu berkesimpulan bahwa tirakat atau thorikot itu menghentikan ujian? Implisit mungkin dia membayangkan tirakat kudune ujiannya lerengan gitu. Loh, enggak. Tirakat itu kalau kamu bisa menjawab ujian SD, maka kamu naik ke SMP dan akan menjawab ujian SMP. Kalau kamu dengan tirakat selama SMP kamu menjawab ujian akhir SMP, maka kamu akan berhadapan dengan pertanyaan ujian SMA. Jadi kalau memang mau dikaitkan, justru thorikot atau tirakat, nah nanti secara khusus kita harus ngomong tirakat tuh ya, tirakat. Thorikot atau tirakat itu justru menggambarkan beberapa hal. Satu, melegitimasi perkenan Allah atau penilaian Allah bahwa kamu bisa menjawab satu tingkat ujian. Kemudian Allah melihat bahwa kamu punya daya atau kelayakan yang lebih tinggi, maka Allah kasih pertanyaan berikutnya atau ujian berikutnya. Kan begitu. Yang kedua, dengan banyak tirakat tapi ujian semakin seru, itu berarti Allah memberi petunjuk kepadamu bahwa kamu punya kemampuan lebih daripada yang kamu sangka. Kan begitu kan. Maka dikasih ujian berikutnya. Tetapi kita kembali ke soal tirakat itu kan dari kata, itu bahasa Jawa yang diambil dari kata thorikoh bahasa Arab. Di dalam ma'iyah kita sudah tahu bahwa hidup ini kan semuanya kan berjalan. Semuanya berupa jalan dengan idiom dan bahasa yang menggunakan kata jalan. Jadi misalnya sirot, itu ya jalan. Syariat ya jalan. Torik itu ya jalan. Terus apalagi? Sabil juga jalan. Nah, thoriko adalah jalan yang ditempuh secara batin oleh manusia. Jadi mungkin kamu kerja di pasar, tekun tiap hari, tapi kan ada pengalaman batin dalam bekerja fisik di pasar itu. Nah, pengalaman batin dan laku batin itu namanya tirakat. Artinya ada orang yang mencangkul dan dia tidak punya tirakat cangkul. Maksudnya gini, dia mencangkul hanya tangannya, kakinya yang berkeringat, tetapi dia bukan sedang melakukan pencangkulan rohania. Jadi misalnya kamu kerja ngocek apa, jualan apa, online apa segala macam, kan akhirnya tergantung thorikotmu apa. Kamu ini dalam rangka mendapatkan uang, apa dalam rangka berjuang untuk anak istrimu, dalam rangka untuk mengabdi dan bersyukur kepada Allah, ataukah dalam rangka apa, itu yang menentukan kadar atau wilayah atau tinggi rendahnya thorikotmu atau tirakatmu tadi. Nah, tetapi kita harus punya asumsi dasar bahwa tirakat itu tidak secara resmi merupakan jalan untuk menghentikan ujian. Ya, jadi pertanyaannya tadi dalam tanda petik dia mengasumsikan bahwa kalau kita tirakat maka ujiannya berhenti. Ya enggak dong. Tapi juga kenapa ya Mbah, kalau orang itu dapat ujian atau tantangan, respon atau reaksi pertama di dalam hati itu rasa tidak nyaman gitu. Karena naluri manusia itu kan wawadu al-mizan, ya. Allah menciptakan langit-langit dan semesta ini terus mencanangkan keseimbangan. Nah, ujian itu mengancam keseimbangan kita. Jadi kita merasa kemudian miringnya ke sini apa miringnya ke situ, kan begitu. Nah, maka kita berjuang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam ujian itu supaya kita mendapatkan mizan atau keseimbangan kembali. Dan itu Allah bilang wasama arofa hawa wadu al mizan. Allah meninggikan langit dan meletakkan keseimbangan. Equilibrium atau pendulum atau apa segala macamnya. Itu kan berlaku berarti untuk kita juga. Jadi kita ini punya langit, punya bumi, punya tanah. Bukan alam semesta fisikal yang kita lihat ya. Karena nanti kita akan sampai kepada jawaban pertanyaan yang mungkin berikutnya yang kita menjelaskan soal ini. Tapi intinya adalah bahwa manusia itu menurut wacana Islam diciptakan mengacu kepada profilnya Allah sendiri.
Jadi kalau Allah punya Asmaul Husna, maka serbu Asmaul Husna itu ada dalam diri manusia. Jadi kalau Allah maha keras tapi juga maha lembut, itu ada pada manusia. Allah maha penyayang dan juga maha pemarah, itu juga ada pada potensi manusia. Nah, maka semua alam semesta ini ada dalam diri manusia. Makanya di dalam maknya kita sering ngomong pemahaman mengenai mikro dan makro kosmos itu ada dua macam. Kalau kita ngomong materialistik atau jasadiah, manusia itu mikrokosmos yang sangat kecil di bumi, yang bahkan bumi aja sangat kecil bagi besarnya alam semesta. Kan Anda tahu betapa tidak terukurnya oleh ilmu manusia luasnya alam semesta ini. Bahkan kita sudah dikasih tahu mengenai ada Milky Way, ada galaksi Bima Sakti, ada apa segala macam, ada rangkaian galaksi yang kemudian disimpulkan itu semua berada dalam satu bulatan. Sekarang kita masih bisa meneruskan, emang hanya satu bulatan itu, kalau Allah bikin bulatannya bermiliar-miliar lagi bagaimana? Di dalam setiap bulatan Allah tadi itu ada Milky Way lagi, ada galaksi lagi, ada tata surya lagi, ada. Dan kita tidak bisa membantah bahwa mungkin saja Allah juga bikin helmi di gelembung yang sebelah sana, jauh di luar galaksi-galaksi yang kita kenal. Jadi kalau sekarang ngomong material saja, kita kan juga tidak menguasai. Kita tidak menguasai itu. Saya kira kalau Anda baca Quran, misalnya Anda search di Quran ujian gitu, nanti kan ada sangat banyak jawaban dari Allah. Ada banyak antisipasi yang Allah sudah sediakan. Bahkan Allah memberikan Quran dan agama itu sebenarnya untuk memudahkan kita, karena kalau kita harus nyari sendiri, kan kita nggak bisa. Misalnya hukum keseimbangan kan harus diteliti, kan harus ada riset. Tapi kan kita bisa memastikan dari ayat Allah bahwa seluruhnya itu harus seimbang, kan gitu. Nah, Allah memudahkan. Sekarang misalnya saya sering ngomong, kita bersyukur nih sama Allah nih, berterima kasih nih. Semua manusia sepakat kita harus terima kasih sama Allah. Terus bagaimana caranya berterima kasih? Terus berunding, musyawarah, konferensi, rapat kabinet. Indonesia menentukan rasa syukurnya kepada Allah, bangsa Indonesia harus gini. Itu aja belum tentu sepakat toh. Kita 3 orang saja berdebat bermusyawarah mengenai gimana caranya bersyukur kepada Allah, kan tidak akan pernah ada keputusan. Karena masing-masing bisa baik. Tapi Allah memudahkan, wis pokoknya kue sholat ping 5, kue poso Ramadan, kue nek iso kaji, kue nek iso apa ojo dipek dhewe harta bendamu kuwi dibagi-bagi, sapa wong butuh kudu kok penuhi misalnya. Sebagaimana kisah yang Nabi Musa disambati 2 orang miskin, suami istri yang hidupnya sangat sengsara, terus istrinya bilang, "Mbok kita sowan kepada Nabi Musa supaya didoakan supaya kita agak lebih enak sedikit hidupnya." Terus mereka sowan ke Nabi Musa. Nabi Musa mendoakan kepada Allah. Terus Allah membukakan satu pintu rizki, dan Allah mengatakan, tapi hanya saya kasih 1 tahun saja, pintu ini saya buka 1 tahun saja untuk kalian berdua. Terus Nabi Musa bilang sama suami istri itu, kalian dibukakan pintu rizki Allah 1 tahun. Nah, dalam setahun itu mereka luar biasa makmurnya, sejahtera, pekerjaannya sangat produktif gitu. Terus kayak teman-teman saya ini ya, Mbak. Ya, terus suami istri ini punya ide dahsyat. Dia bikin rumah besar yang pintunya 7. Jadi pintu di sana, pokoknya 7 pintu yang gunanya adalah untuk supaya orang bisa banyak bertamu dari 7 pintu itu. Nomor 2, dia bisa mengeluarkan makanan untuk para musafir, untuk orang miskin, untuk gelandangan, untuk pengemis, untuk siapapun. Dari 7 pintu itu dia menyediakan makanan berbagi. Kemudian ternyata tidak setahun saja. Tahun kedua mereka tetap makmur. Tahun ketiga, keempat, dan seterusnya mereka sangat makmur. Sehingga Nabi Musa tanya, loh kan Allah cuma ngasih 1 tahun untuk kalian. Nabi Musa tanya kepada Allah. Terus Allah jawab, Musa, aku membukakan 1 pintu rizki, tapi mereka membuka 7 pintu rizki.
Kalau aku tidak mengabulkan 7 pintu itu, apakah kamu pikir mereka lebih dermawan dari aku? Aku lebih dermawan daripada semua hambaku kan gitu. Nah, jadi makanya Ma'iyah itu membuka pintu tidak terbatas untuk siapa saja dalam segala konteks dan segmentasi sosial, ya toh. Sehingga kita dimarahi orang, ono cah tatuan kok diterima, ono banji kok diterima gitu ya. Karena kita membuka pintu rezeki untuk semua orang. Semuanya, dan teman-teman Ma'iyah akan belajar bagaimana saling berbagi, membukakan pintu satu sama lain. Bagaimana anak Surabaya bawa kompor, kerjasama sama anak Semarang, anak Ma'iyah Semarang sing kulaan kopi, kulaan gula, terus mereka jualan bersama di Ma'iyah Kudus, apa Pati, apa Rembang, apa Padangan, apa kolaborasi. Jadi pokoknya saya kira salah satu kunci Ma'iyah adalah sebanyak-banyaknya bikin pintu atau membuka pintu rezeki satu sama lain dengan belajar kepada dua suami istri yang oleh Allah, lu kan saya malu, kata Allah, saya kan malu kalau mereka buka pintu, saya cuma 7 pintu, saya cuma buka 1, maka yang 7 itu juga saya ikut membuka, maka rezeki mereka juga tidak hanya 1 tahun tapi selama hidup.